Salam sejahtera bagi teman-teman semua dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Bayu Pujiantoko, mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Surabaya Angkatan 2017 semester 6. Di sini saya akan memberikan pembelajaran atau informasi terkait tentang struktur sosial dalam masyarakat. Di sini saya menggunakan modul berupa buku PR yang diterbitkan oleh Intan Pariwara. Di sini juga dijelaskan bahwa kurikulum yang dia buat adalah kurikulum KTS. Apabila informasi yang akan saya berikan nanti berbeda dengan pembelajaran yang ada dalam sekolah atau program-program kesetaraan paket C pada sekarang, mohon dimaklumi karena saya menggunakan kurikulum KTSP yang ada di buku PR. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu yang dinamakan struktur sosial. Jadi, struktur sosial merupakan jalinan antara unsur-unsur pokok sosial. Saya akan menjelaskan struktur sosial menurut beberapa hal. Yang pertama, menurut Betaniko, struktur sosial merupakan keseluruhan jalinan antar unsur pokok sosial yang membentuk suatu kesatuan. Unsur-unsur pokok itu terdiri dari lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan juga lapisan-lapisan sosial yang berada di masyarakat. Sedangkan yang kedua, saya akan memberikan pengertian struktur sosial menurut William Carboom. Di sini menjelaskan bahwa struktur sosial menekankan pada pola perilaku individu dan kelompok, yaitu pola perilaku berulang-ulang antara individu dan kelompok dalam masyarakat yang saling berhubungan. Menurut Betaniko, pengarang buku Struktur dan Persosial, unsur-unsur pokok struktur sosial itu ada 4. Yang pertama adalah kelompok sosial, yang kedua lembaga sosial, dan ketiga norma sosial, yang keempat adalah stratifikasi sosial. Sedikit informasi, struktur sosial dalam masyarakat ini dipelajari dalam 2 bidang ilmu yang berbeda. Yang pertama ada sosiologi dan juga antropologi. Namun, walaupun sama-sama mengkaji tentang struktur sosial, objek yang dikaji di sosiologi dan antropologi itu sangat-sangat berbeda. Sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri struktur sosial. Ciri-ciri struktur sosial yang pertama adalah merupakan realitas sosial tersendiri. Yang kedua, mencakup seluruh kebudayaan masyarakat. Yang ketiga, mengacu pada hubungan sosial anggota masyarakat. Yang keempat, merupakan tahapan perubahan dan perkembangan masyarakat. Dan kelima, mencakup semua hubungan antar individu pada saat tertentu. Dan yang terakhir, memberikan batas-batas pada tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi, itulah ciri-ciri struktur sosial yang ada di masyarakat. Nah, bagaimana perkembangan struktur sosial yang ada di masyarakat? Nah, di sini, di buku ini, dijelaskan perkembangan struktur sosial di dalam masyarakat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada masyarakat tradisional, yang kedua masyarakat madya, dan yang ketiga masyarakat modern. Masyarakat tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut: memiliki ikatan organisasi berdasarkan tradisi turun-menurun. Yang kedua, memiliki ikatan keluarga yang masih sangat kuat. Yang ketiga, mengedepankan sistem gotong royong. Keempat, menerapkan sistem hukum tidak tertulis. Yang kelima, masih memiliki kepercayaan pada kekuatan gaib. Yang keenam, hasil produksi tidak untuk dijual tetapi untuk dikonsumsi sendiri. Nah, di sini di perkembangan masyarakat tradisional bisa kita lihat dalam suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Bugis atau suku Asmat. Yang kedua ada masyarakat madya. Yang kedua ada masyarakat madya. Ciri-ciri struktur sosial yang ada di masyarakat madya adalah intensitas ikatan kekeluargaan tidak seerat masyarakat sederhana, namun masih juga menggunakan motif gotong royong. Yang kedua, lebih terbuka dengan pengaruh perubahan sosial. Yang ketiga, menerapkan sistem hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang keempat, mulai membentuk lembaga formal. Yang kelima, mulai muncul pemikiran rasional meskipun tetap mempercayai kekuatan gaib. Yang keenam, mulai mengenal sistem diferensiasi stratifikasi sosial. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya di desa-desa yang ada di Indonesia. Desa-desa di Indonesia sekarang sudah membuat lembaga-lembaga sosial dan juga mengacu pada sistem hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang terakhir yaitu masyarakat modern. Ciri-ciri masyarakat modern yang pertama, hubungan sosial berdasarkan kepentingan pribadi. Yang kedua, membentuk hubungan sosial yang bersifat terbuka. Ketiga, mengembangkan pola pikir positivitas. Yang keempat, memiliki tingkat ilmu pengetahuan yang tinggi. Yang kelima, memperlakukan sistem hukum formal atau tertulis. Dan yang terakhir, membentuk strategi sosial berdasarkan keahlian. Nah, di sini kita bisa lihat
Contohnya di masyarakat kota. Masyarakat kota kan memperlakukan sistem hukum formal atau tertulis, dan hubungan sosial berdasarkan kepentingan pribadi. Jadi di masyarakat kota itu biasanya lebih bersifat pribadi dan saling acuh tak acuh gitu. Nah, kita akan membahas yang selanjutnya, kita akan membahas sifat-sifat struktur sosial. Nah, sifat-sifat struktur sosial ada 4. Yang pertama ada kaku, yang kedua ada luas, ketiga ada formal, dan yang keempat ada informal. Nah, apa itu kaku? Kaku itu maksudnya merupakan bentuk struktur sosial yang tidak dapat diubah. Contoh struktur sosial yang tidak dapat diubah itu yaitu pelapisan sosial yang berdasarkan dengan kasta yang ada di masyarakat Bali. Nah, kalau luas merupakan struktur sosial luas, yaitu maksudnya anggotanya itu bebas untuk melakukan perubahan-perubahan yang ada di lapisan masyarakat. Yang ketiga ada formal. Struktur sosial formal merupakan bentuk struktur sosial yang diakui oleh pihak berwenang. Contohnya yaitu pemerintahan di tingkat kabupaten yang terdiri dari bupati, wakil bupati, dan juga pak camat. Nah, yang terakhir ada informal. Struktur sosial informal adalah struktur sosial yang memiliki fungsi nyata tapi tidak diakui oleh pemerintah. Itu contohnya yaitu contohnya ada tokoh masyarakat yang ada di suatu suku atau bisa disebut juga kepala suku. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi struktur sosial. Fungsi struktur sosial yang pertama itu ada fungsinya pertama ada fungsi identitas, yang kedua fungsi kontrol, dan yang terakhir fungsi pembelajaran. Fungsi struktur sosial sebagai identitas adalah memberikan unsur penegas bagi kelompok sosial yang membedakan dengan kelompok sosial lain. Jadi di sini struktur sosial itu membedakan antara kelompok satu dan kelompok lainnya. Yang kedua, fungsi kontrol. Jadi fungsi kontrol ini maksudnya adalah membatasi setiap perilaku anggotanya agar tidak melanggar nilai dan norma sosial. Jadi itulah fungsi kontrol yang ada di struktur sosial. Dan yang terakhir, fungsi pembelajaran. Fungsi pembelajaran di sini dapat menjadi pusat pembelajaran, artinya masyarakat dapat mempelajari struktur sosial masyarakat lain. Meskipun struktur sosial itu dapat membedakan satu dengan lain, tapi kita juga dapat menangkap pembelajaran dari kelompok-kelompok lain yang ada di masyarakat tersebut. Identitas kesatuan struktur sosial. Identitas kesatuan struktur sosial masyarakat di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, struktur sosial homogen. Yang kedua, struktur sosial heterogen. Struktur sosial homogen yaitu terbentuk berdasarkan kesamaan. Masyarakat dipersatukan atas latar belakang kesamaan atau identitas, yaitu meliputi kesamaan agama, ras, suku, dan suku bangsa. Masyarakat dengan struktur sosial homogen cenderung tidak menginginkan perubahan karena merasa nyaman dengan kesatuan sistem yang telah terbentuk. Masyarakat dengan struktur sosial homogen cenderung tidak menginginkan perubahan karena merasa nyaman dengan struktur sosial yang telah ada. Nah, itulah struktur sosial homogen. Yang kedua, struktur sosial heterogen. Struktur sosial heterogen ditandai oleh keragaman identitas anggota masyarakat, perbedaan-perbedaan sosial dalam masyarakat mempersatukan pola hubungan masyarakat secara lahir. Masyarakat dengan struktur sosial heterogen mempunyai latar belakang suku, agama, dan ras berbeda. Masyarakat heterogen lebih mudah menerima perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Itulah sedikit informasi yang bisa saya berikan tentang struktur sosial. Mari kita masuk ke dalam bentuk-bentuk struktur sosial. Yang pertama kita akan mengulik tentang diferensiasi sosial. Apa sih itu diferensiasi sosial? Diferensiasi sosial itu adalah struktur sosial yang membentuk ketidaksamaan dalam masyarakat. Ketidaksamaan dalam masyarakat ini sifatnya itu horizontal, jadi sifatnya datar saja itu. Diferensiasi sosial adalah struktur sosial yang membentuk ketidaksamaan dalam masyarakat. Ketidaksamaan sosial dalam masyarakat itu dibedakan secara horizontal dan vertikal. Macam-macam diferensiasi sosial bisa dibedakan dengan ciri-ciri yang ada. Yang pertama itu dibedakan menjadi ciri fisik. Ciri fisik yang mendorong lahirnya diferensiasi sosial berdasarkan penggolongan manusia dalam golongan berdasarkan perbedaan fisik yang meliputi latar belakang di mana dia lahir, terus warna rambut, warna kulit, dan lain-lain. Yang kedua, ciri-ciri sosial. Diferensiasi sosial ini muncul karena perbedaan pekerjaan yang menimbulkan cara pandang dan pola perilaku dalam masyarakat berbeda.
Yang ketiga, ciri budaya. Diferensi budaya berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat menyangkut nilai-nilai yang dianutnya, seperti religi atau kepercayaan, sistem kekeluargaan, adat istiadat, dan ketangguhan. Hasil nilai yang dianut suatu masyarakat dapat dilihat dari bahasa, kesenian, arsitektur, pakaian adat, dan agama. Diferensi sosial dapat dibedakan juga dengan diferensi ras, diferensi etnik, diferensi agama, dan juga diferensi gender. Diferensiasi ras menurut Paul B. Harton dan juga Chester Lehun, penulis buku The Sociology of Social Problem, menyebutkan ras adalah kelompok manusia yang berbeda dengan kelompok-kelompok lain dari segi ciri-ciri fisik, bawaan, ataupun pengertian yang digunakan masyarakat. Sementara itu, menurut Koncharaningrat mendefinisikan ras sebagai golongan manusia yang secara umum memiliki ciri-ciri khusus. Di sini kita akan mempelajari ras-ras yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ras Malayan Mongoloid. Nah, ras Malayan Mongoloid memiliki ciri-ciri mata hitam, hidung dan bibir sedang, warna kulit sawo matang, memiliki tinggi badan antara 150 sampai dengan 165 cm, rambut hitam lurus dan berombak. Nah, mereka tersebar di berbagai wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua ada ras Melanosoid. Ras Melanosoid memiliki ciri-ciri warna kulit hitam, rambut hitam dan keriting, bibir agak tebal, badan tegap, hidung lebar cenderung pesek, memiliki tinggi badan antara 160 sampai 165 cm. Mereka tersebar di berbagai wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, ras Asiatik Mongoloid. Ras Asiatik Mongoloid sebagian besar adalah kaum pendatang yang biasanya datang dari negara Jepang, Tionghoa, dan Korea. Secara umum, ciri-ciri ras Asiatik Mongoloid adalah warna kulit kuning, mata sipit, bibir tipis, rambut hitam dan cenderung lurus, memiliki tinggi badan antara 150 sampai 165 cm. Ras ini biasanya tersebar di kota Belitung. Yang keempat ada ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid sebagian besar merupakan kaum pendatang yang biasanya juga berdiam di kota-kota tertentu yang ada di Indonesia. Contoh ras Kaukasoid sendiri ada orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Ciri-ciri ras Kaukasoid sebagai berikut. Yang pertama, warna kulit untuk orang India agak kuning, sedangkan orang Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika adalah putih. Yang kedua, rambut hitam atau pirang. Ketiga, hidung mancung. Yang keempat, bibir tipis. Dan yang kelima, tinggi badan rata-rata 165 cm sampai 180 cm. Ya, itulah yang dinamakan diferensi ras dan macam-macam ras yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan masuk ke dalam diferensiasi etnik. Diferensiasi etnik di sini dijelaskan etnik atau suku bangsa didasari pada persamaan kebudayaan. Apabila kelompok ras didasari pada persamaan ciri fisik, maka etnik berdasarkan kebudayaan mereka. Menurut Koncharaningrat, suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran identitas dan kesatuan kebudayaan. Suku bangsa merupakan proses penyatuan sistem kekerabatan yang lebih luas. Masyarakat yang dipersatukan dalam kekerabatan mempercayai ikatan yang berbentuk dengan nenek moyang. Pada dasarnya, diferensi etnik dipersatukan oleh beberapa kesamaan berikut. Pertama, dasar kehidupan sosial dipersatukan oleh asas kekerabatan. Yang kedua, mempunyai asas yang sama dalam hal pembagian hak kepentingan wilayah. Yang ketiga, atas norma berdasarkan hukum adat. Dan yang terakhir, sama-sama memiliki bentuk perserikatan dan hubungan sosial berdasarkan ikatan organisasi adat istiadat. Itulah diferensi etnik yang bisa saya sampaikan. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang diferensiasi agama. Menurut kamus sosiologi, agama atau religion adalah sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal suci yang mempersatukan semua penganutnya dalam suatu komunitas moral yang dinamakan umat. Agama tersebut pada akhirnya memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Yang pertama ada konsep keimanannya, yang kedua sistem peribadatan dan upacara keagamaan, yang ketiga hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan,
Yang keempat, kitab suci yang dijadikan sumber ajaran agamanya. Yang kelima, nabi atau rasul pembawa ajaran yang mereka anut. Nah, itulah diferensiasi agama yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, kita akan membahas diferensi gender. Apakah perbedaan jenis kelamin dan gender itu? Jenis kelamin identik dengan perbedaan kondisi biologis antara laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin dibawa seseorang sejak lahir untuk membedakan tubuh antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender tidak bersifat biologis tetapi dikonstruksikan secara sosial. Menurut Anthony Giddens, gender sebagai perbedaan fisiologis dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Secara mendasar, gender berkaitan dengan perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang sudah membudaya dalam masyarakat. Jadi perbedaan dari jenis kelamin dan gender itu, kalau jenis kelamin itu lebih ke dalam kebiologisan, sedangkan gender lebih ke dalam peran mereka. Sekarang kita masuk ke dalam stratifikasi sosial. Apakah itu stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial menurut Pitrim A. Sorokin merupakan perbedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas yang tersusun secara bertingkat atau hierarki. Sementara itu, menurut Maximilian Weber, sosiolog Jerman menjelaskan stratifikasi sosial sebagai pergolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu atas lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, privilege dan juga prestis. Berdasarkan definisi ahli tersebut, kita dapat simpulkan bahwa stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas sosial secara bertingkat. Nah, yang kita akan bahas tentang proses terjadinya stratifikasi sosial. Proses terjadinya stratifikasi sosial dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu terjadi dengan sendirinya dan dibentuk secara sengaja. Contoh sistem pelatihan sosial yang terjadi dengan sendirinya tanpa unsur kesengajaan adalah perbedaan umur dan kepandaian. Stratifikasi sosial ini selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, penerimaan sosial secara tidak sengaja adalah pelaksanaan kerja bakti. Pada saat melaksanakan kerja bakti di lingkungan masyarakat, anak kecil akan memperoleh pekerjaan lebih ringan dibandingkan orang-orang dewasa. Yang kedua adalah stratifikasi sosial yang dibentuk secara sengaja, yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal dan informal. Contohnya yaitu tugas dan wewenang antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, karyawan, dan juga peserta didik. Setiap orang memiliki wewenang berbeda. Wewenang tersebut perlu dibedakan dan dispesifikkan agar tujuan visi dan misi suatu lembaga di organisasi tersebut dapat tercapai. Dasar stratifikasi sosial. Dasar stratifikasi sosial ada 5, yaitu kekayaan, kekuasaan, kehormatan, keturunan, dan juga pendidikan. Kekayaan berkaitan erat dengan pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kesempatannya memiliki harta benda melimpah, sekaligus semakin terbukanya pula mendaki strata atas. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan berkaitan dengan kemampuan seseorang menguasai dan memerintahi berdasarkan kewibawan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Yang ketiga, kehormatan. Kehormatan bisa terlepas dari ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang yang dihormati, disegani, dan dianggap sesepuh masyarakat akan menempati lapisan atas dalam stratifikasi sosial. Yang keempat adalah keturunan. Dalam masyarakat feodal, anggota masyarakat dari keluarga raja atau kaum bangsawan akan menempati lapisan atas dalam kedudukannya di stratifikasi sosial. Yang kelima ada pendidikan. Dalam kehidupan masyarakat modern, orang yang memiliki keahlian atau berpendidikan akan mendapat penghargaan lebih tinggi dibanding orang yang tidak menempuh pendidikan. Seseorang yang berpendidikan tinggi memiliki kesempatan memperoleh kekuasaan jabatan dalam suatu institusi kerja. Strategi sosial juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama ada terbuka, tertutup, dan campuran. Strategi sosial secara terbuka maksudnya membuka kesempatan anggota masyarakat berdasarkan kecakapan yang ia miliki untuk naik pada lapisan atas atau mengalami penurunan prestasi hingga masuk ke lapisan bawah. Contohnya di sifat stratifikasi sosial yang terbuka ini, misalnya kita berpendidikan, terus kita mendapatkan pekerjaan dan juga menghasilkan banyak penghasilan, maka kita bisa menduduki stratifikasi sosial yang ada di atas. Begitu pula sebaliknya, apabila kita kurang bisa mengelola keuangan, maka kita akan turun ke dalam tahap A. Kita akan turun ke stratifikasi sosial yang ada di bawah. Yang kedua, sifat stratifikasi sosial itu adalah tertutup. Jadi maksudnya membatasi perpindahan suatu individu untuk naik ke lapisan atas atau turun ke lapisan bawah. Kita bisa lihat contohnya pada masyarakat Bali yang
masih menganut sistem kasta. Nah, dalam masyarakat Bali, sistem kasta itu dibeda menjadi 3. Yang pertama Brahmana, kedua Ksatria, dan yang ketiga adalah Sudra. Jadi yang menduduki tingkat paling atas itu Brahmana, yang kedua ada Ksatria, dan yang ketiga ada Sudra. Yang ketiga, sifat stratifikasi sosial yaitu adalah campuran. Sistem stratifikasi campuran membatasi kemungkinan seseorang berpindah strata pada bidang tertentu, tapi membiarkan melakukan perpindahan lapisan pada bidang lain. Contohnya, secara budaya masyarakat Bali menggunakan sistem lapisan tertutup, tetapi secara ekonomi masyarakat Bali masih menggunakan pelapisan sistem yang terbuka. Unsur-unsur stratifikasi sosial. Unsur stratifikasi sosial ada 2, yaitu kedudukan dan juga peran. Kedudukan memiliki makna berbeda dengan kedudukan sosial. Kedudukan atau status adalah tempat posisi individu dalam suatu kelompok sosial. Adapun kedudukan sosial berkaitan dengan posisi seseorang secara umum dalam masyarakat. Kedudukan sosial membentuk hubungan antara individu satu dan individu lain melalui pergaulan, hak, prestise, atau kewajiban yang harus dilaksanakan setiap individu. Dalam kehidupan masyarakat, kedudukan atau status sering dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada ascribed status, yang artinya identik dengan stratifikasi sosial bersifat tertutup. Kedudukannya diperoleh melalui kelahiran. Yang kedua ada achieved status, kedudukan yang diperoleh melalui usaha secara sengaja, bukan karena kelahiran. Usaha tersebut berkaitan dengan prestasi untuk mencapai kedudukan tertentu. Yang ketiga ada assigned status, berkaitan dengan pemberian kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang karena telah berjasa dalam masyarakat. Yang kedua, unsur stratifikasi sosial adalah peran atau role. Peran atau role merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Individu yang telah berhasil menjalankan hak dan kewajiban berdasarkan kedudukannya berarti telah berhasil melakukan perannya. Peran yang dijalankan dalam masyarakat tidaknya mencakup 3 aspek. Yang pertama, meliputi norma-norma yang hubungan posisi seseorang. Yang kedua, dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Yang ketiga, merupakan bagian terpenting untuk menjalankan struktur sosial. Itulah informasi yang dapat saya berikan tentang stratifikasi sosial dan juga pengertiannya. Sekarang kita akan masuk ke pengaruh bentuk-bentuk struktur sosial ke dalam kehidupan yang ada di masyarakat. Yang pertama kita akan membahas tentang pengaruh diferensiasi sosial. Ya. Pengaruh diferensiasi sosial yang pertama itu ada primordialisme. Primordialisme adalah pandangan atau paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak semula melekat pada diri individu, misalnya daerah asal, suku bangsa, dan ras. Primordialisme sebagai identitas sebuah golongan atau kelompok sosial merupakan faktor penting dalam memperkuat ikatan golongan atau kelompok bersama dalam menghadapi ancaman dari luar. Primordialisme juga dapat membagikan prasangka dan permusuhan terhadap golongan atau kelompok sosial lain. Primordialisme dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok atau perkumpulan sosial. Yang kedua, adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok atau kesatuan sosial akibat ancaman dari luar. Dan yang terakhir, adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan, misalnya nilai keagamaan dan pandangan hidup. Nah, pengaruh diferensiasi sosial yang kedua itu ada etnosentrisme. Etnosentrisme adalah suatu sikap menilai kebudayaan masyarakat lain adalah menggunakan ukuran yang berlaku dalam masyarakatnya. Etnosentrisme dapat menghambat hubungan antar kebudayaan atau bangsa. Etnosentrisme juga dapat menghambat proses asimilasi dan integrasi sosial. Bahkan etnosentrisme bisa menjadi potensi konflik secara antar kelompok. Jadi etnosentrisme ini bisa mengakibatkan konflik antara kelompok lain dan juga kelompok lainnya. Namun, etnosentrisme juga memiliki dampak-dampak positif. Yang pertama, dampak positifnya yaitu menjaga keutuhan dan kestabilan budaya. Yang kedua, mempertinggi semangat patriotisme, kesetiaan kepada bangsa. Yang ketiga, memperteguh rasa cinta terhadap kebudayaan atau bangsa. Pengaruh diferensiasi sosial yang ketiga itu ada rasisme dan rasialisme. Rasisme didasarkan pada kenyataan bahwa rasisme dapat didasarkan pada kenyataan bahwa ciri fisik tertentu yang dibawa sejak lahir memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan ciri fisik masyarakat lain, sehingga mereka mengalami diskriminasi. Dalam rasisme, ciri yang diperoleh melalui kelahiran dikaitkan dengan kemampuan sosial, sehingga perlakuan berbeda terhadap suatu kelompok ras tertentu dibenarkan.
Rasisme berkaitan dengan ideologi yang membenarkan diskriminasi terhadap anggota kelompok ras lain, yaitu rasialisme. Contoh rasisme adalah penolakan menjual atau menyewakan rumah kepada anggota kelompok ras lain dan penolakan lamaran kerja atau pendaftaran sekolah yang dilakukan oleh anggota kelompok ras tertentu. Diskriminasi terhadap ras lain atau rasialisme ini merupakan tindakan yang melanggar hukum. Pengaruh diferensiasi sosial yang keempat itu ada seksisme. Para pengaruh seksisme percaya bahwa dalam hal kekuatan fisik, laki-laki melebihi perempuan atau perempuan dianggap lebih emosional dibanding laki-laki. Jadi seksisme ini bisa terjadi karena ketidakadanya kesetaraan gender yang ada di masyarakat. Nah, yang kelima, pengaruh diferensiasi sosial ada politik aliran atau sektarian. Politik aliran merupakan keadaan ketika suatu kelompok atau organisasi tertentu dikelilingi oleh sejumlah organisasi massa atau ormas baik formal maupun informal yang mengikutinya. Tali pengikat antara kelompok dan organisasi massa ini adalah ideologi atau aliran agama. Itulah pengaruh-pengaruh diferensiasi sosial yang ada di masyarakat. Sekarang kita akan masuk ke dalam pengaruh-pengaruh stratifikasi sosial yang terjadi ke dalam masyarakat. Pengaruh stratifikasi sosial yang pertama adalah eksklusivitas. Stratifikasi sosial membentuk lapisan-lapisan sosial mengintegrasikan kelompok sesuai kelas-kelas tertentu. Eksklusivitas dapat berupa gaya hidup, perilaku, dan kebiasaan yang berbeda antara satu lapisan dan lapisan yang lain. Yang kedua, pengaruh stratifikasi sosial dalam masyarakat itu ada konflik sosial. Konflik sosial yaitu perbedaan pendapat antara satu kelompok dan kelompok lainnya. Contohnya ini bisa dilihat dari demonstrasi buruh yang menuntut upah pada setiap tanggal 1 Mei yang diperingati juga dengan Hari Buruh Internasional. Yang ketiga yaitu gaya hidup. Seseorang yang masuk dalam kelas sosial atas dapat dilihat dari gaya hidupnya. Biasanya golongan kelas atas itu memiliki gaya hidup tinggi, menggunakan busana dan aksesoris yang bermerek atau yang harganya melebihi pendapatan yang dimiliki oleh kelas bawah. Itulah informasi atau pembelajaran yang bisa saya berikan kepada teman-teman semuanya. Sebelum itu, saya akan memberikan soal-soal latihan yang bisa kalian pelajari nanti. Yang pertama, tuliskan 4 perbedaan perkembangan masyarakat sederhana dan masyarakat modern. Yang kedua, jelaskan dan berilah contoh struktur sosial luas. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara gender dan juga jenis kelamin. Yang keempat, sebutkan 4 ciri fisik ras Asiatik Mongolit. Itulah soal-soal yang bisa saya berikan. Semoga teman-teman bisa mengerjakan secara baik dan juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Soal-soal ini bisa kalian jawab. Baiklah, mari kita tutup pembelajaran ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya juga memohon maaf apabila ada salah kata atau salah sifat yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Jawaban nanti bisa kalian jawab di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki.